Seorang pemuda pulang dari pelatihan menjadi pastor. Saat tiba di rumah, dia melihat ada wanita lain di sana yang ternyata mama barunya atau ibu tiri. Ayahnya baru menikah lagi dan mama tirinya itu membuat suatu rasa ingin yang tinggi pada pemuda tersebut hingga terjadilah sesuatu yang cukup membagongkan. Film dengan judul Innocenza e Turbamento dirilis tahun 1974 yang lalu. Mari kita bahas. Pemuda bernama Tonino kali itu berada di sebuah gereja bersama rekan-rekannya untuk belajar menjadi calon-calon pastor muda. Sayangnya, Tonino ini punya kebiasaan buruk. Rasa ingin tahunya terhadap wanita itu sangat tinggi, apalagi yang sudah berumur atau ya tante-tante lah. Di kelas, bisa-bisanya dia bawa majalah dewasa sambil membayangkan yang tidak-tidak. Dia ketahuan lalu diberi teguran keras sama gurunya. Tonino merasa pembelajaran ini belum tepat untuknya. Dia tuh masih ragu-ragu menjadi pastor muda. Dia masih ingin menjadi pria dewasa yang bebas dan menjelajahi setiap isi dunia, termasuk tante-tante. Pada akhirnya Tonino meminta izin untuk pulang dan beristirahat di rumah, atau mungkin lebih tepatnya cuti lah. Dia dijemput sama kakeknya yang kebetulan memang ingin menjenguk cucunya di sana. Tonino dibawa pulang ke rumah, disambut sama ayahnya, dan ada sosok wanita cantik berumur kurang lebih 40 tahunan dengan paras yang menawan dan anggun. Namanya Carmela. Dia ini mamah tiri barunya Tonino. Baru saja ayahnya menikahinya di gereja. Sejak itu, Tonino punya pikiran yang macam-macam. Carmela ini sosok yang penyayang dan rendah hati. Bahkan dia mau turun langsung melihat ayam-ayam di kandang yang bau dan kotor bersama Tonino. Di sisi lain, si kakek merasakan keberadaan Carmela menjadi angin segar buat keluarga mereka, terutama Tonino. Si kakek tahu kalau Tonino ini ingin lebih dekat dengan mamah tirinya. Hanya saja jangan terlalu kelewatan, karena itu milik ayahnya Tonino. Masih banyak kok gadis-gadis yang lebih mantap seumuran dengan Tonino. Masalahnya dia sih maunya sama Carmela sih. Pesonanya tuh bikin Tonino susah untuk berpaling darinya. Carmela selama tinggal di sana serba berkecukupan. Ayahnya Tonino ini orang yang berada dan kaya. Mau beli apapun mungkin bisa. Sayangnya, tapi ada kekurangannya. Jadi ada kejadian lucu sekaligus bikin Carmela agak sedih. Suatu malam Carmela tuh diajak adu mekanik sama ayahnya Tonino. Baru nempel sedikit, udah lemes. Ayahnya Tonino nangis karena malu, sementara Carmela berusaha nenangin, tapi dalam hati ya sedikit kecewa sih. Di sisi lain, si kakek terkena serangan jantung ringan sih, gara-gara main sama salah satu pembantu tobrut mereka. Alhasil ia masuk rumah sakit. Tapi kata dokter, semuanya akan baik-baik saja. Di rumah, Tonino berusaha untuk bisa mendekati mama tirinya supaya kesempatan itu datang. Hanya saja tidak mudah. Carmela menganggap kalau Tonino ini masih bocil yang masih perlu bimbingan. Tapi Tonino membantah kalau dirinya itu udah lebih dari cukup umur, udah siap. Meski Tonino udah berpenampilan mirip seperti om-om politikus, berjas, berdasi, berpakaian rapi, dan rambut klimis, tetap aja Carmela masih ngelihat Tonino ini sebagai bocil. Makanya Carmela terlihat tertawa. Tonino yang agak kesel pergi mendatangi kakeknya di rumah sakit. Hanya kakeknya sih yang ngerasa kalau Tonino ini udah dewasa. Makanya dia suka berbicara dan curhat sama kakek. Dapat kata-kata penyemangat dari sang kakek, Tonino kembali berusaha mendapatkan hati mama tirinya. Bahkan dia sampai bikin gudang penyimpanan buah berantakan supaya dapat perhatian dari sang mama tiri. Justru puncaknya mereka bisa agak dekat itu karena si kakeknya Tonino sekarat dan meminta Tonino beserta Carmela buat saling jaga, terutama Carmela. Pesan dan permintaan terakhirnya si kakek itu bikin Carmela jadi luluh. Kedekatan mereka memuncak sehabis makan malam sama-sama. Tonino berencana meninggalkan rumah, ingin merantau karena merasa gagal mendapatkan hati sang mama tiri.
Disitulah Carmela mendekati Tonino, hingga pada akhirnya terjadilah permantapan. Menang banyak dah si Tonino. Carmela keenakan karena malah Tonino lah yang bisa bikin dia puas, bukan malah suaminya. Ya, itulah tadi alur cerita film Innocenza e Turbamento. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.